Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sulastri dengan nomor pokok mahasiswa 222165087 dari kelas 1C jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis dari artikel ilmiah tugas bahasa Indonesia mengenai tantangan bisnis online pada penjualan aksesoris di toko online MyPonchik. Kemudian pendahuluan. Potensi pasar e-commerce dan juga bisnis aplikasi digital yang nantinya akan meluas ke depannya, hal ini mengundang para calon pebisnis atau calon wirausahawan untuk berlomba-lomba dalam mendirikan bisnis pemula atau yang biasa disebut dengan bisnis startup. Nah, namun dengan semakin berkembang pesatnya para startup ini, maka akan semakin meningkatkan juga kegagalan yang nantinya akan dihadapi oleh para startup lainnya, karena dengan banyaknya startup, maka nantinya akan semakin banyak terciptanya persaingan dalam kemampuan berbisnis dan juga kemampuan dalam menciptakan strategi pemasaran yang nantinya akan lebih berpengaruh untuk kemajuan bisnis online tersebut. Dalam menjalankan suatu bisnis tentunya bukanlah hal yang mudah, apalagi menjalankan bisnis online melalui e-commerce. Menjalani bisnis online melalui e-commerce ini bukan hanya sekedar mengenai menjualkan suatu produk saja. Pasalnya, banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan dalam berbisnis online melalui e-commerce ini, seperti adanya kemampuan supaya menarik perhatian para konsumen, mendapatkan percayaan dari para konsumen terhadap produk yang kita pasarkan, kemudian adanya persaingan dengan para kompetitor atau para pesaing, dan masih banyak lagi. Nah, selain itu, dalam menjalankan suatu bisnis online, tentunya terdapat beberapa tantangan yang nantinya dihadapi oleh para pelaku bisnis online tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memfokuskan permasalahan pada bagaimana dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh para pelaku bisnis online tersebut. Kemudian ada kajian pustaka. Dalam kajian pustaka ini, peneliti mengawali penelitian ini dengan menelaah sebuah penelitian yang terdahulu, yang isi dari penelitian tersebut berkaitan secara relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, dengan judul Analisis Hambatan Bisnis Online bagi Mahasiswa Unpad yang disusun oleh Gabriel F. Karol, L.P. Winky, dan Ridwan Pakutungan dari Universitas Samratulangi pada tahun 2017. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode qualitative sampling, yaitu metode yang dilakukan dengan mengambil dari responden dari kalangan mahasiswa Unpad atau Universitas Samratulangi yang sering menggunakan transaksi dalam berbisnis online, baik sebagai pembeli maupun sebagai penjual. Kemudian ada metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang menggunakan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui apa saja tantangan-tantangan bisnis online yang dihadapi oleh para pelaku bisnis online tersebut dan bagaimana cara mereka dalam menghadapi tantangan bisnis online tersebut. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara yang terstruktur dan juga observasi. Alasan dipilihnya metode wawancara terstruktur ini adalah karena di dalam penelitian ini, informasi yang diperlukan adalah berupa kata-kata yang diucapkan oleh subjek secara langsung, sehingga dalam penelitian ini dapat dengan jelasnya menggambarkan atau mendeskripsikan pengalaman subjek penelitian dalam berbisnis online serta mewakili kebutuhan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Kemudian ada analisis dan hasil penelitian. Penelitian ini membuktikan bahwa setiap pelaku bisnis pastinya mempunyai target dan juga pencapaian atas bisnis yang mereka jalankan. Faktanya, di dunia bisnis tidak dapat diprediksi, sehingga tidak bisa hanya untuk mengandalkan teori-teori yang ada saja. Para pelaku bisnis online ini tentunya mempunyai target dalam menjalankan bisnisnya, terutama target dalam hal jumlah,
penghasilan yang nantinya akan menjadikan bisnisnya tersebut semakin besar dan semakin berkembang untuk kedepannya. Dengan demikian, untuk mencapai target tersebut, maka para pelaku bisnis ini berpendapat bahwa seorang pebisnis atau seorang pelaku bisnis ini agar target pencapaian tersebut bisa dicapai olehnya, maka para pelaku bisnis ini perlu mempunyai peta konsep atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Kemudian upaya yang perlu dilakukan agar proses pencapaiannya tersebut bisa lebih terarah dan harus bisa lebih terkonsentrasi untuk mencapai target tersebut. Hasil dari wawancara yaitu meliputi persiapan dalam berbisnis online, konsentrasi dan informatif para pelaku bisnis, kemudian resiko bisnis online, tantangan yang dihadapi pelaku bisnis online, dan juga solusi untuk menghadapi tantangan bisnis online tersebut. Pembahasan. Pada pembahasan ini, pada dasarnya pelaku bisnis biasa maupun bisnis secara online tentunya mengalami beberapa resiko dalam proses menjalankan bisnis tersebut. Yang kemudian resiko tersebut harus dihadapi atau diatasi oleh para pelaku bisnis online tersebut agar tidak mengganggu pada aktivitas pemasarannya. Nah, adapun risiko yang sering ditemui oleh para pelaku bisnis online diantaranya yaitu seperti banyaknya pesaing, kemudian terciptanya pelaku bisnis online yang menciptakan atau memasarkan produk yang sejenis atau juga meniru produk dari pelaku bisnis ini. Nah, yang ketiga, kemudian dalam strategi pemasaran yang kurang tepat. Kemudian yang terakhir adanya ketentuan-ketentuan dari Shopee yang terus berubah-ubah. Dikarenakan pelaku bisnis ini menggunakan aplikasi Shopee dalam berbisnisnya, maka terdapat aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan dari Shopee yang terus berubah-ubah, seperti halnya dalam perubahan ketentuan pada minimal pembelanjaan untuk mendapatkan gratis ongkir dan juga perubahan pada admin penjualan. Kemudian ada risiko bisnis online. Yang pertama, banyaknya pesaing. Dengan banyaknya pengguna internet, tentunya banyak orang juga yang memanfaatkan internet tersebut untuk berbisnis online seperti contohnya. Nah, dengan banyaknya pelaku bisnis online, maka menciptakan banyak pesaing yang nantinya akan mempengaruhi proses berjalannya bisnis online tersebut. Kemudian yang kedua, banyak terciptanya pelaku bisnis online yang menciptakan atau memasarkan produk yang sejenis atau meniru produk dari pelaku bisnis ini. Kemudian ketiga, strategi pemasaran yang kurang tepat. Kemudian adanya ketentuan-ketentuan dari Shopee yang terus berubah-ubah seperti halnya tadi dalam minimal pembelanjaan dan juga admin pembelanjaan. Kemudian ada tantangan bisnis online. Tantangan bisnis online tersebut yang pertama ada pesaing, yang kedua pemasaran digital, yang ketiga sasaran atau target pasarnya, kemudian yang keempat meyakinkan calon pembeli atau calon konsumen dalam hal memilih produk yang kita pasarkan. Kemudian dari aspek keuangan, yang kemudian loyalitas pelanggan, kemudian yang terakhir kecepatan dalam layanan seperti dalam layanan fitur chat atau pesan yang dikirim oleh konsumen dan layanan dalam pengiriman produk tersebut. Kemudian dengan adanya tantangan tersebut, maka terdapat pula solusi tantangan bisnis online yang dilakukan oleh pelaku bisnis online tersebut. Yang pertama, pelaku bisnis harus mengetahui terlebih dahulu seperti apa pesaing yang dihadapi dan produk seperti apa yang dijual oleh pesaing tersebut. Yang kedua, dalam pembaruan cara pemasaran digital, pelaku bisnis harus bisa mencari berbagai sumber referensi yang menjanjikan yang nantinya akan menciptakan cara pemasaran digital yang baru, atau bisa juga dengan para pelaku bisnis ini saling sharing atau bertukar pikiran. Kemudian dengan melakukan riset supaya tidak salah dalam memilih target pasar, kemudian menerapkan selalu sikap konsisten dalam melayani pelanggan, kemudian membuat pencatatan arus kas, menghadirkan program khusus dari toko seperti adanya diskon atau promo, kemudian terakhir ada membuat jadwal untuk membalas pesan dari konsumen dan mencantumkan di pesan otomatis pada fitur chat toko. Kemudian penutup.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dengan berbisnis secara online banyak mendapatkan tantangan-tantangan dalam menghadapi dunia bisnis online tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap pemilik toko online My Cikini, didapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pemilik toko online tersebut, diantaranya yaitu adanya pesaing, kemudian tantangan dalam hal pemasaran digital, sasaran atau target pasar yang digunakan, kemudian dalam hal meyakinkan calon pembeli untuk memilih produk yang dipasarkan, kemudian dalam keuangan, loyalitas pelanggan, kemudian kecepatan dalam pelayanan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.